Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Para pendengar sekalian di mana saja berada, saat ini kajian hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sedikit saya sampaikan pada Anda semuanya. Semoga bermanfaat. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis sufati faqala ayyukum yuhibbu ay yaghduwa kulla yawmin ila budhana aw ila aqiqi fayatiya minhu bina qataini kauma wain fi ghairi ismin wala qati'a rahim. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qal afala yaghdu ahadukum ila masjidi faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqataini wa salasun khairul lah min salasin wa arba'un khairul lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami ketika kami sedang berada di Sufa. Lalu beliau bertanya, siapa di antara kamu yang suka pergi setiap hari ke Budhan atau Aqiq, yakni nama dua buah pasar di Madinah, lalu pulang dengan membawa 2 ekor unta betina yang besar punuknya tanpa melakukan suatu dosa, misalnya dengan cara mencuri atau memutuskan silaturahmi, misalnya bertengkar dengan pemiliknya. Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami semua menyukai hal itu. Beliau bersabda, mengapa tidak pergi seseorang di antara kamu ke masjid di pagi hari untuk belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla? Demikian itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina, dan seterusnya menurut jumlah yang sama dari unta. Hadis rawahu Muslim, termaktub dalam halaman 108. Mu'adil Juhanni radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajay yaumal qiyamati dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada. Dari Mu'ad Al-Juhani radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa membaca Al-Quran dan beramal dengannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapaknya akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Seandainya matahari itu berada dalam rumah-rumah kalian di dunia, jika ibu bapaknya saja memperoleh pahala sedemikian itu, bagaimana menurut perkiraanmu pahala bagi orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis rawahu Abu Dawud, tertera dalam hadis nomor 1453. Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Dari Muawiyah radhiyallahu an berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah memberinya kefahaman agama. Aku hanyalah pembagi dan Allah lah yang memberi. Hadis rawahu Bukhari nomor 71. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu ilman, ilmun fil qalbi fadakal ilmun nafi' wa ilmun 'alal lisani fadaka hujjatullahi 'ala ibni Adam. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada dua macam, yaitu satu, ilmu yang meresap ke dalam hati, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Dua, ilmu yang hanya ada di lidah, maka inilah hujjah atau tuntutan Allah atas Bani Adam. Hadis rawahu Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib dalam tarikhnya dengan sanad Al-Hasan At-Targhib bab 1 halaman 103. An Abdullah ibn Amr ibn al-Ashi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana faqad istadrajan nubuwata baina jambayhi ghaira annahu la yukha ilaihi la yanbaghi li sahibil Qur'ani ay yajida ma'amanu mawajjada wa la yajhada ma'aman jahil wa fi jawfihi kalamullah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca atau menghafalkan Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam dadanya, sekalipun Al-Quran tidak diwahyukan padanya. Adalah tidak pantas bagi seorang hafiz Quran marah bersama orang yang marah dan jahil bersama orang yang jahil, sementara kitab Allah berada dalam hatinya. An Buradah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajam min nurin zawuhu mislu zawi syamsi wa yuksa walidahi kullatani la yakumu bihi madunya fayaqulani bima kusina hada fayuqalu bi
di waladikum masyhul Quran. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta beramal dengannya, maka pada hari kiamat ia akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari, dan kedua ibu bapaknya juga akan dipakaikan pakaian yang tidak ada bandingannya di dunia ini, dan mereka akan berkata, keheranan, karena amal apa kami diberi pakaian seperti ini? Maka dijawab, dengan sebab bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh anak kamu berdua. Hadis rawahu Hakim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masalu ma ba'asani Allahu minal huda wal ilma kamasalil ghasil kasiri asaba ardon fakana minha nakiyatun qabilatil ma'a fa'anatil kala'a wal usbal kasir wa kanat minha jadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasaribu wasaqaw wa zar'u wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya ki'anul la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Sebagian dari bumi itu ada yang subur menyerap air, menumbuh suburkan tanam-tanaman dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula tanah yang keras, tidak dapat menyerap air sehingga tergenang. Maka dengannya Allah memberi manfaat pada manusia. Mereka dapat minum darinya dan memberi minum binatang ternak dan sebagainya, dan untuk bercocok tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bagian lain, yaitu di atas tanah berlapis batu yang tidak menampung air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama atau menuntut ilmu, yang mau memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, yaitu ia mempelajari dan mengajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis rawahu Bukhari, hadis nomor 79. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis rawahu Tirmidzi. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna min asratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yatharraz zina. Dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu pengetahuan, munculnya kejahilan, diminumnya khamr secara bebas, dan merebaknya perzinaan. Hadis rawahu Bukhari nomor 80. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huma allimhul kitab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk aku dan berdoa, ya Allah, ajarkanlah kepadaku Alkitab